hukum kasus DPRD Sumut, kami memohon supaya segera dituntaskan. Nah, untuk itu kami telah membuat satu sikap, dan ini bukan kepentingan perorangan, tapi kepentingan kami kawan-kawan mantan anggota DPRD Sumut yang sudah menjalani kewajibannya atau bebas. Untuk itu kami mohon kepada KPK, ya proseslah hukum kasus DPRD Sumut dengan tuntas. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memastikan membuka kembali kasus suap pengesahan LPJP dan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012, 2013, 2014, dan 2015. Hal itu disampaikan PLT Deputi Bidang Informasi dan Data KPK atas desakan para mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009 sampai dengan 2014. Di mana sampai saat ini sudah 64 anggota DPRD Sumatera Utara menjalani kewajiban proses hukum, tetapi 25 orang lainnya masih sehat bugar belum tersentuh hukum. Padahal berdasarkan fakta hukum persidangan tindak pidana korupsi, bahwa ke-25 anggota Dewan inilah yang berperan aktif mengumpulkan pundi-pundi uang suap dan bahkan terlibat langsung mendistribusikan kepada 100 anggota DPRD Sumatera Utara. Untuk substansi laporan saat ini sedang ditangani oleh KPK, bunyi surat PLT Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono menjawab, tuntutan Tohonan Silalahi mewakili anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009 sampai dengan 2014 yang sudah menjalani kewajiban hukum. Tohonan Silalahi dan Washington Pane mengatakan sesuai fakta persidangan dan putusan PN Tipikor Jakarta dan PN Tipikor Medan menyebut 100 anggota Dewan menerima suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan barang bukti dipergunakan untuk perkara lainnya. Tohonan menyebutkan persamaan hak di mata hukum, tidak diskriminasi atau rekayasa, tentunya KPK tidak tebang pilih terhadap anggota Dewan yang belum diproses hukum. Dan sangat ironis selama 9 tahun perkara korupsi tanpa kepastian hukum. Sangat sulit diterima akal sehat bila perkara korupsi terjadi sepihak tanpa melibatkan eksekutif. Padahal kasus suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho adalah satu kesatuan peristiwa hukum. Untuk itu Tohonan mewakili rekan-rekannya berharap KPK tidak tumpul dan segera proses kembali sisa anggota Dewan yang belum diproses hukum, termasuk mantan Kabiro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mantan Sekwan DPRD Sumatera Utara, dan bendahara. Januari tahun 2024, kami diterima oleh Humas, Ibu Depi. Kami diterima dengan baik dan kami juga menyerahkan dokumen yang harus diserahkan kepada pimpinan KPK juga dan pimpinan Humas. Jadi kami sangat terima dengan baik dan kami sudah memberikan juga keterangan dan memohon agar proses kasus DPRD Sumut 2014 segera dituntaskan agar penegakan hukum itu dapat terlaksana dengan baik, karena KPK ini yang kita cintai adalah lembaga yang independen, ya, independen, tidak memihak pada siapapun. Jadi proses hukum kasus DPRD Sumut kami memohon supaya segera dituntaskan. Nah, untuk itu kami telah membuat satu sikap, dan ini bukan kepentingan perorangan, tapi kepentingan kami kawan-kawan mantan anggota DPRD Sumut yang sudah menjalani kewajibannya atau bebas. Untuk itu kami mohon kepada KPK, ya proseslah hukum kasus DPRD Sumut dengan tuntas dan seadil-adilnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Itu yang jumlahnya sisa sekitar? Ya, yang sudah diproses hukum sekitar ada 64 orang. Dan sisa mantan anggota Dewan 36 orang. Dan dari 36 orang ini, ya ada juga yang sudah meninggal, kurang lebih 9 atau 10, jadi yang masih tersisa sekitar 26 orang. Anggota DPRD Sumut yang belum diproses hukum. Dan yang kedua, belum diproses hukumnya kasus DPRD Sumut yaitu SKPD, baik yang memiliki peranan langsung maupun tidak langsung terhadap kasus suap DPRD Sumut 2014. Untuk itu kami mendesak KPK supaya ini juga diproses, memberi
Tidak mungkin uang yang diterima DPRD Sumatera Utara itu datang begitu saja. Pasti ada unsur-unsur atau aktor-aktor intelektual sehingga kasus ini bisa terjadi. Nah, untuk itu kami mohon KPK supaya memberi juga di proses hukum sesuai fakta persidangan. sesuai fakta persidangan. Dan semua nama-nama sudah ada tertulis di berita acara pemeriksaan, baik di putusan pengadilan. Nama-nama SKPD yang ikut serta dan mengetahui dan yang sebagai pengumpul uang sehingga terjadinya pemberian uang ini kepada anggota Dewan DPRD Sumatera Utara periode 2014. Ia menuturkan anggota DPRD Sumatera Utara belum diproses hukum, yaitu Evi Diana, Hardi Mudiono, Melizar Latif, Brilian Mokhtar, Hidayatullah, Zulkarnain, Andi Arba, Rahudin Purba, M. Nu, Amsal Nasution, Taufik Hidayat, Nur Aziza Tambunan, dan Siti Aminah. Kemudian Aduhot Simamora, Alam Syah Hamdani, Tagor Simangunsong, Isma Fadli Pulungan, Mara Halim Harahap, Palar Nainggolan, Khairul Fuad, Ristiawati, Nurul Azhari Lubis, Olwan Simbolon, Yan Syahrin, dan Imam B. Nasution. Selain mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, selaku pihak pemberi dalam fakta persidangan dan keterangan saksi mantan Sekda Nurdin Lubis, mantan Sekwan Rendiman Tarigan, mantan Kabiro Keuangan Baharudin Siagian, dan Ahmad Fuad Lubis, M. Alinafia ikut terlibat aktif mencari sumber uang suap. Anehnya lagi, sebut tohonan tidak jelas dan kurang sinkron. Beberapa jumlah uang yang terkumpul dan dibagikan SKPD kepada siapa saja. Antara kesaksian M. Alinafia, Randiman Taringgan dengan Ahmad Fuad Lubis saat dipertemukan Zulkarnain alias Zul Jenggot selalu deadlock. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan.